Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Ya, ketemu lagi dengan saya Bambang Haryono alias Jogolono di Pendoaji Channel. Selamat siang buat saudaraku semuanya yang beraktivitas maupun sedang landai-landai ya. Oke, saudaraku, saya terima kasih banyak atas mendukung Pendoaji Channel mengenai tentang mereview atau edukasi maupun hunting ya, begitu. Terima kasih banyak. Semoga kebaikan Anda selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa maupun kelancaran rezeki maupun rahayu selat dimanapun bumi yang dipijak. Saudaraku semua ya, semuanya. Ini berhubung belum ada giat ya, puasa-puasa kita mereview pusaka ya, daripada tidak ada giat, kita mari sama-sama saling belajar ya. Juga saya sebenarnya mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan mengenai tentang tangguh maupun dapur ya, maupun segi pamor, mohon apa ya. Sebenarnya mohon maaf karena dapur tangguh itu merupakan estimasi ya, estimasi yang sebenarnya kita bercimpung kepada sama pusaka, megang pusaka istilahnya itu seperti kehafalan, hafal begitu ya itu. Nah juga kalau memang ada menyimpan di dalam buku katalog dari apa perkataan saya dengan mengenai tentang tangguh apa, saya mohon maaf ya. Nah, yang penting kita mari kita junjung tinggi mengenai tentang budaya bangsa Indonesia itu budaya yaitu budaya mengenai tentang pusaka asli tinggalan leluhur kita. Nah, ini ada 3 pusaka yang mau kita review ya, 2 pusaka, 1 trisula ya, begitu. Oke, saudaraku ya, monggo ya, kita saling sama-sama belajar ya, karena saya tidak ya, namanya kita itu walaupun pegang pusaka kadang-kadang itu ada kelirunya, itu wajar ya. Walaupun pusaka banyak kadang-kadang itu ada kelirunya, itu wajar ya, ada melencengnya ya, itu wajar. Oke, untuk yang pertama kali yaitu kita mereview ini dulu ya, atau mereview ini gayaman Solo ya, dengan kayu cendana Jawa ya. Kayu cendana Jawa itu kalau dibikin itu seperti kayu apa, timo ya, kemuning ya, keras kemuning yang mati ngurak ya itu. Ya, nah ini kebetulan ya cendana Jawa gitu ya. Nah, pusaka ini saya lama menyimpan ini. Jadi pusaka pribadi sangat lama sekali. Ini dulu waktu saya masih keliling-keliling ya, keliling-keliling pameran dimanapun sampai ujung sana ujung sini, yaitu ya saya mojok sampai ujung Lombok, sampai apa itu Medan ya. Nah itu sampai Medan, sampai daerah mana itu, Batam ya toh. Wah pokoknya keliling lah, Kalimantan, nah begitu ya. Nah ini sudah punya ini ya, sudah berapa puluh tahun udah ya. Ini kebetulan kok saya ingin mereview pusaka ini juga, di samping saya kangen lama tidak membuka, kita buka gitu ya. Nah, kalau pusaka sering kita buka itu kalau ada karatnya itu kan kelihatan. Kalau tidak sering dibuka, oh ada kotoran, ada kelat, karena apa? Kadang-kadang ditaruh di singkup walaupun di peti, walaupun di kedus itu kadang-kadang itu lembab. Karena dari lembab di situ akan menimbulkan karena dingin akhirnya menimbulkan dari seperti putih-putih. Nah itu ya,
akhirnya bukan karat begitu. Kebetulan ini kita cek tadi kok bagus ya, lama dilihat. Oke. Ya. Ini pusaka ya, ini pusaka gagah banget ini ya. Gagah ya. Gagah dengan gereneng yang lengkap ya, gereneng lengkap dengan listrik sangat gagah sekali ya. Jadi bukan gerenengnya itu pakem sekali ya, pakem ya. Untuk apa itu? Untuk wilah dan masih bagus, masih utuh ya. Ada kolosi namanya barang tua itu kelihatan. Cuma mas saya masih utuh itu bukan karena enggak karena kolosi ya. Nah, kolosi itu kolosi tahunan ya atau ratusan tahun. Nah, ini pusaka ini ada sangat garap sekali ya, sangat garap sekali. Untuk pejetan tekung atau tengah ya, tengah itu seperti geger sapi ya. Nah, tengah itu seperti geger sapi ya, langsung dari bawah di atas segoan langsung muput sampai atas. Di kanan samping kanan kiri ya, itu dekok itu pesutan tapi deklong ya, deklong. Nah ini nanti dilihat ini ya. Nah untuk pamor ya, untuk pamor itu woskutah ya, pamor woskutah ya. Nah itu bolak-balik pamor woskutah. Untuk era estimasi era tangguh Mataram ya, Mataram. Nah itu Mataram, bukan Mataram Sepagung kah? Ini bukan Amangkurat ya, juga bisa ya, Mataram ya. Jadi enak sekali pegangannya ya. Pamornya sangat deling sekali. Pamornya itu deling merah. Panjianom ya. Ya. Panjianom merupakan itu pusaka zaman dulu ya, pusakanya Palangningrat ya. Sangat apa itu, pusaka yang sangat luwes ya, yang tidak mempunyai itu hawa-hawa panas ya, begitu ya. Luwes sekali Panjianom ya. Panjianom itu pusakanya, itu pusakanya termasuk untuk pengabaran ya, pengabaran para zaman dulu itu, zaman konglomerat atau zaman kerajaan ya, kita cerita zaman kerajaan. Yang jelas pusaka ini mudah saya disujuti rakyatnya ya, pengasihannya itu bagus sekali begitu ya. Itu untuk mengenai tentang pamor ya, pamor atau ricikan ya toh, atau pamornya ini pamor kerejekian ya toh. Insyaallah jenenge turah-turah ya rezekina. Untuk garapnya ya, garap isa itu geger sampai sogoan ya. Nah, sogoan sampai atas ini melampakan dari segi isa itu kesemangatan ya, segi untuk melihat kesemangatan untuk masalah kehidupan ya itu. Karena apa? Di sini ada susun dengan lurus. Lurus itu adalah jiwa satria begitu. Jadi jiwa kesatriaannya di sini ini ada ya toh. Makanya kalau pegang pusaka ini ya, yang jelas pusaka ini untuk melambangkan dari pusaka seperti harus yang memegang ini seperti hawanya bagus sekali. Satu, maksudnya bagus itu tidak merasa terendah ya kah, atau kenceng, berani ya kah? Berani untuk menghadapi sesuatu hal ya kah? Demi untuk jalan kebaikan itu ya. Nah, coba ya saudaraku ya, yang kita maksud itu Panjianom ya. Ini gereneng ya, gereneng sangat gagah sekali ya toh. Nah untuk garapnya ya, garapnya itu sangat luas, itu dekok ya, dekok seperti pesutan, seperti saya itu dipesut sama tangan ini ya, sama driji ini ya toh. Nah itu. Nah untuk mengenai bahan besi ya sangat lumer sekali ya, lumer ya, padat lumer ini pusaka. Nah pusaka ini padat lumer, dan ini sogoannya ya, sogoannya sangat keren ya, sangat bagus garapannya ya. Nah untuk seloroknya ini kelawu ya, kelawu ini seloroknya ini. Cuma ini bagus, biasanya ini kan lurus saja ya, ini dekok ya toh.
Jadi ini cengkung gelombang ya toh. Nah ini cengkung. Nah ini cengkung, kanan kiri cengkung ya. Tangan kiri cengkung. Lah Panjianom ya toh. Panjianom pusaka ibaratnya itu pusaka untuk zaman dulu untuk milik Kolong Merak dulu ya, atau pusaka dalam satu kerajaan dulu ya toh, begitu. Lah pusaka ini Panjianom ini jelas pusaka khusus pesanan ya. Karena pusaka dari garap-garapnya itu sangat bagus sekali. Garap ya toh. Lah, kolosinya lah ini kolosi ini sangat saya itu seperti batu ya. Kecil-kecil kolosi ini ya. Kolosi walaupun kiri ketok kelihatan tapi kolosinya nampak. Begitu nampak ya. Untuk pamor Woskuta ya. Pamor Woskuta rame ya toh. Lah Pamos Woskuta, bagus sekali pamornya. Jadi Woskuta itu melambangkan filosofinya itu gak sampai kekurangan, ya lah. Ibaratnya seperti itu Woskuta. Untuk aura besi bagus sekali ya. Untuk aura besi itu kelawu kebiruan seperti itu ya. Kelawu kebiruan ya ini ya. Nah, gagah. Untuk garap sangat gagah sekali, sogoannya sampai gini kok gagah ya kan? Gagah. Ya bisa itu ini dibikinkan baru seperti contoh, tapi nggak akan sama ya. Karena dari segatuannya juga karena masalah garapnya itu nggak sama ya. Cuma masalah garapnya itu coba lihat ini. Ini cengkung sampai bawah ini ya. Jadi nggak lurus ini ya. Di sini itu geger sapinya itu lah. Geger sapi ini di atas, sisa itu sogoan. Nah ini sogoan sampai atas ini ya. Nah, melambangkan ini kalau dia punya angan-angan, siapa yang megangin, tidak akan dia itu berarti kalau sebelum berhasil ya, mengerjakan cita-citanya seperti itu ya, notok ya. Nah itu. Nah ini pamor deling, pamor sangat deling sekali ya. Grenengnya sangat bagus, itu ya. Nah ini oke, baru ya mengenai tentang Panjianom ya. Nah itu keterangan Panjianom ya, dari garap, dari itu sogoannya ataupun dari geger sapinya sangat luwes, dari bahan pamor ya toh, pamor meteor, dari bahan besinya itu sangat padas, bisa itu lumer. Besinya enggak kering. Besinya enggak kering ya, besinya seperti telas saja. Nah itu ya. Nah itu tentang Panjianom cukup ya, itu ya. Ini pusaka lama, pusaka simpanan saya udah lama ya. Nah, tadi kok inget baru kita buka ya, kita rilis sekali, barangkali kotor. Lama tidak dicuci ini, itu lama tidak dicuci. Luarnya sudah ada 15 tahun lebih. Ya, saudaraku, yang kedua puasa-puasa sampai ngantuk-ngantuk, makanya kita cari hiburan mereview pusaka ya. Kadang pusaka banyak itu repot ya, pusaka banyak yang direview mana, padahal banyak yang belum direview ya, mana gitu ya. Itu kali kebingungan sendiri. Pusaka malah banyak itu orangnya nggak tambah pintar tambah bodoh. Itu ya, lupaan begitu ya. Saudara, ini ada pusaka Tumbak Trisula ya. Tumbak Trisula sangat tua sekali ya, sangat tua sekali ya. Tua juga garapnya bagus ya. Lah ini Trisula, di sini ada Trisula ditambahkan, di sini ada 1 2 3 4 lok 5 ya. Nah ini tengahnya ini Trisula tidak lurus, lurus ini lok 5 ya. Namanya itu Trisula Pandawa. Trisula Pandawa ya. Nah ini Trisula Pandawa ya, melambangkan dari Trisula Pandawa ini menunjukkan Trisula itu tri itu telu, jadi simbol kekuatan ya, gitu ya. Dari simbol kekuatan kita mengatakan simbol kekuatan ini karena dia itu dengan luk 5 loh, 5 pancer begitu ya. Nah itu simbol dari Isa itu lambang negara itu ya Pancasila ya. Isa itu banyak di sini. Lambang Isa itu segi molimo ya, dari sini segi keagamaan pun ada 5 ya di sini, sampai mengenai sholat sampai apa pun ya di sini ya toh.
simbolnya itu di situ. Makanya disimbolkan dari Trisula ini supaya orang ini tidak lupa ya dari segi kehidupan ya, segi hidup yang dijalani setiap hari ya. Karena kita ini hidup ini tidak hidup sendiri, kita hidup ini ada yang menghidupi ya, ada yang hidup, ada yang menciptakan. Baru kita harus ingat ya, keingat kepada siapa yang memberikan hawa atau nafas yang ada di dalam diri kita sini ya lah. Itu memang kalau disebutkan banyak, jadinya apa, ilmu lek ketemu, lek dorong ketemu ya memang ya sulit ya dah, begitu saudara ya. Ini saya jelaskan, ini Trisula untuk pamornya deling sekali ya. Nah untuk Trisula ini pamor jalan dengan ringan sekali ya, ringan. Nah itu untuk tanggonya ya, tanggo Mojopahit ya, Mojopahit ya, Trisula. Lah di sini ada tendek ya, tendek dua ya, kanan kiri ya. Di sini ada tendek dewa, ini melambangkan istilah itu kukuan ya, dikuku ya. Nah, itu melakukan dari empu ya, dari empu Mojopahit ya, itu kanan kiri ya. Di dalam metuknya ya, metuknya itu metuk langsung ya, itu. Nah, untuk Trisula ini kan ada kadang-kadang ya tiga ya, tanda Pancasila ini las-lasan itu bukan ya. Ini asli karena ketutup pamor semua ya. Ini orsinil ya, orsinil Trisula. Untuk panjang 1, 2 ya, 2 kilan ya. Nah, kalau dari peksi sampai peksi 2 kilan ya, begitu loh ya gagahnya ya. Lah untuk kanan kirinya ya, kanan kirinya pas ya loh, pas ya. Ini ya, ini sepuh ya. Jadi kita dapat Trisula ini Trisula yang sangat sepuh. Jadi bukan Trisula biasa, bukannya. Trisula memang banyak yang misalnya itu yang ciptaan atau yang bahkan yang dari Kuningan itu banyak ya, dari Perunggu, dari Kon itu banyak, yang baru-baru itu banyak ya lah. Ini ya caranya ya. Nah ini Trisula yang istilahnya era Mojopahit ya, Mojopahit ya. Dengan itu gaya garapan itu bagus sekali ya. Ini bukan Trisula biasanya kan ini lurus. Lah ini lo, ya melo itu artinya itu banyak, filosofinya banyak. Lo itu melakukan dari kehidupan manusia ya dah. Itu tadi sumber kehidupan itu semua itu ada 5, untuk Lambang juga 5, Garuda Pancasila ya. Gitu kalau diartikan ini banyak sekali ya. Kalau diartikan banyak sekali. Nah, pusaka Trisula ini yang jelas itu untuk kawibawan ya, untuk kawibawan. Jadi kawibawan untuk penangkal ya. Nah, biasanya pusaka Trisula ini kalau yang untuk sikep untuk apa itu biasanya ditaruh untuk di kamar raja atau dulunya ya toh. Lah, kalau di depan ditaruh di depan di pendoponya ya, di ruang depan ya, itu ya, kasih payung masih apa ya toh. Lah Trisula itu sebenarnya kan simbol pusakanya bisa itu para resi ya, para resi begitu ya. Itu bagus, di backup para resi itu bagus ya. Lah semua ini adalah melambangkan segi kehidupan ya toh. Dengan ada ini kanan kiri ini sangat putus ya. Nah itu. Lah untuk ini biasanya kalau itu kan ada yang bikin ada las-lasannya, ada las-lasan, ada yang dipopok enggak kelihatan. Tapi ini ditutup oleh pamor. Ini ditutup oleh pamor saudaraku ya. Jadi ini asli, ini ori ya toh. Lah di sini ada lambang simbol ya, sama itu tenger ya. Tenger itu seperti empu bikin pusaka, ada tenger, ada kukuan digeget ya kanan kiri. Balik-baliknya digeget, ini tembus ini ya toh. Lah itu dinamakan itu adalah pusaka bikinannya siapa itu mesti ada. Ada tenger-tenger yang di dalam pusakanya itu ada ya lah. Simbolnya itu seperti itu ya. Nah ini untuk pamor sampai dari bawah ya, tembus. Jadi ini diliputi dengan pamor ya. Jadi ini betul-betul barang misalnya itu barang ori ya. Trisula barang ori, orsinil ya toh. Jadi memang Trisula itu macam-macam, banyak, memang harus teliti. Termasuk yang kita bahas itu untuk masalah ini satu kanan kiri, tapi yang kadang-kadang Trisula itu kelemahannya di sini ya.
Nah, itu kelemahannya itu bikin aja itu las-lasan ya. Barangkali kalau biasanya wulung ya itu tidak kelihatan ya. Tapi ini ya ditutup pamor ya, pamor. Jadi di sini ada pamornya. Jadi kalau ini saya itu alasan jelas putus nggak bisa begitu ya. Ini sangat bagus sekali ya Trisula ini ya. Sepuh, saya mengatakan pusaka bagus ini karena ini satu pusaka sepuh, memang betul-betul barang asli, begitu ya, bukan barang nyemuk-nyemuk atau segala semuanya di sini itu garapnya sangat sensitif ya, sangat bagus sekali, itu. Oke, terima kasih. Ya. Untuk yang ketiga ya, saudara ya. Untuk yang ketiga ini dengan itu rongko Solo ya, kayu timo, rongko Solo ya, kayaman Solo ya toh. Timo ya, timo dengan tuh mendak, saya itu mendak inten apa ndak belian ya, ya mendak ya ini ya. Ya, kita buka. Wah. Ya. Pusaka ini ya juga simpanan saya lama. Pusaka simpanan lama. Kita buka ya. Lama sekali ini, bertahun-tahun ini. Ya. Kita buka ya. Karena ini lama lupa, ada sangat lama sekali sehingga kita tidak tahu bahwa sampai karatan sampai apa ya, tapi karena ini banyak bagus ya sehingga terhindar dari karat begitu ya, itu. Nah biasanya kalau dipakai apa plastik ini ya, kalau tidak dilepas lama dia lembab ini ya, lembab ya. Kita buka dulu, kita buka. Ya. Ya. Kita buka ya. Ya. Pusaka simpanan lama ya. Pusaka ini termasuk satu ya, dapurnya itu bagus ya. Dapurnya dapur sinom ya, dapur sinom ya, itu sinom itu termasuk sinom kerobyong ya, bisa sinom kerobyong ya, karena ini ada sogan, ada greneng, ada kembang kacang ya, sinom kerobyong ya dapurnya ya. Untuk pamor ya, pamornya bolak-baliknya tidak sama ya, pamor bolak-balik tidak sama. Satu yang dibaliknya sini pamor belara ya, ya pamor belara ya, pamor belara yang baliknya ini bisa dikatakan pamor, baliknya ini lain lagi ya. Nah baliknya ini untuk walang sama waskuta, untuk walang sama waskuta, maksudnya itu juga dua warna sampainya itu. Waskuta bagian tengah, yang pinggir-pinggir yang kurung ini untuk walang ya. Lain ini belara ya, ya. Ini belara. Ini belara, pamor belara ya. Untuk logonya ini logo istilahnya di era Mataram ya. Era Mataram ya. Pusaka sangat gagah, dan untuk sama ini memang satu empu ya. Ini satu empu, lihat dari grenengnya itu ya, grenengnya bagus sekali ya. Nah ini satu empu, cuman beda dapurnya, Panji Anom dan Sinom Kerobyong ya. Nah, untuk garapnya bagus ya, garap. Nah ini pamornya ini pamor belara. Pamor belara dengan itu barang masih utuh, masih apa itu nama itu, masih utuh ya, masih utuh itu. Sangat rawatan sekali, lama ini, tidak kelihatan, tidak ketemu ini ya. Kalau barangnya sepuh ya, sepuh, ini sepuh sampai bisa itu peksinya aja
seujung seperti apa itu namanya sapu korek ya toh. Tapi sapu korek yang besar loh, maksudnya yang di atas bukan yang di bawah ya, kuat sekali ya toh. Ini karena saking lamanya kena kolosinya ya toh, itu. Lah ini pamornya masih utuh ya. Pamornya masih utuh. Yang kan pamor belara ya. Yang baliknya ini pamor untu walang ya. Untu walang ya, tengahnya itu waskutah ya. Untu walang itu nguruh ya, itu. Pamornya waskutah. Lah ini belara ya. Lah ini belara. Lah ini untu walang. Jadi kita kalau mengatakan pusaka ini triwarna. Di samping ada pamor dua warna, dua jenis. Baliknya satu jenis yaitu pamor belara ya. Ini langka ya. Justru kata langka ini apa? Jelas untuk membuat ini kalau sampai pamornya ini tiga triwarna ini ya jelas bikin sangat sulit ya. Nah itu sangat sulit sekali. Di baliknya ini sampai ujung ya, bagian tengahnya ada udan emas ya, bulat-bulat ada udan emas ya toh. Udan emas ya, pamornya bagus sekali ya, langka. Jadi satu keris itu ada pamor sampai pamor 3 ya, sampai 3 jenis ya. Itu sebalik untu walang ya toh. Kedua ada udan emas, juga ada waskuta, samping belara, sangat bagus, sangat sensitif garapannya ya. Belara itu yang jelas pusaka Sinom Krobyong ini ya toh. Pusaka belara ini untuk kewibawaan ya, jadu untuk kewibawaan. Lah dapurnya ini yang jelas bagus. Nah, siapa yang megang pusaka ini akan disujudi, orang akan disenangi lawan begitu ya, itu. Lah untuk pamor untuk walang mereka gigian. Kegigian itu adalah kekuatan ya, kewibawaan, kekuatan. Kalau kita kedudukan itu tidak musa, saya digeser begitu ya. Zaman dulunya itu seperti itu. Udan emas itu lambang kerjikian. Waskuta pun lambang isa itu kemuran rezeki, yang isa itu turah-turah. Lautan emas itu melambangkan lambang dari isa itu estimasinya itu bagus sekali. Bagus untuk kedamaian keluarga, juga masalah untuk lengkap atau kebisnisan atau apa itu bagus ya. Lah belara itu jarang, belara itu yang jelas. Biasanya ada pusaka itu pamor belara. Kalau ini enggak, baliknya belara. Belara itu maksudnya limbel kawibawan ya toh. Dan untuk penangkal siapa yang bisa itu tiap tujuan jak akan kembali pada sinnya. Dan siapa yang itu memegang pusaka pamor bara ya secara kepercayaan. Lah kalau jadi saya itu kelancaran sangat lancar sekali ya toh. Kalau kerjaan sangat jodoh sangat bagus sekali untuk karir ya toh, begitu. Dan untuk karir maupun untuk penjabat itu sangat bagus sekali. Ya, itu ya untuk pusaka pamor belara atau triwarna itu ya. Cuman pusaka ini lama sekali tidak saya cuci ya. Ininya aja sampai kelamaan 15 tahunan ada ini ya. Sampai kaku ini ya, itu. Ya kita lupa. Kita taruh di kotak itu lupa kalau kita punya pusaka, termasuk pusaka yang aneh-aneh begitu ya. Oke, saudaraku ya, untuk mengenai tentang review triwarna ya toh, ada pamor titipan Nisa Udan Mas ya toh. Nah ini cukup sekian, bila ada kata kurang berkenan saya mohon maaf yang besar-besarnya. Ini langsung kita minyak ya, karena harus perlu dirawat ini ya. Ya, saudaraku, dengan kita itu mereview pusaka, ada 3 pusaka, 1 Panji Anom, 1 Sinom Krobyong, atau satunya itu Trisula ya. Trisula itu pusaka menengah ke atas ya. Terima kasih banyak atas dukungannya kepada saudaraku ya, mengenai tentang mendukung Pendowaci channel ya. Semoga Anda yang mendukung selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki maupun rahasia maupun bumi yang dipijak. Oke, terima kasih. Selamat siang, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.